Mungkin ini pertemuan kedua kita dari video kemarin. Yang kemarin mungkin kita membahas tentang iman. Nah, karena sekarang kita dulu lagi materi kita pada kesempatan ini nanti tentang hadis, sunnah, khabar dan athar. Itu boleh dilihat di buku panduan yang sudah Bapak kirimkan. Iya. Iya. Baik, sebelum itu Bapak lihat dulu kehadiran anak-anak semua ya. Ya, Pak. Iman, Gerba. Asra, Gerba. Supriyanto, Gerba. Sumanto, Eci Pranata. Adil. Kira apa tadi? Dia. Perempuan. Sama saya tuh, Pak. Baru kamu yang bikin Bapak tertawa. Tahu, Pak. Nah. Baiklah, mungkin sampai di situ aja tentang hadirnya semuanya ada yang hadir ada yang tak hadir ya. Jadi materi kita ini adalah dalam konteks Al-Quran dan hadis. Tentu kita terlebih dahulu membicarakan hadis karena Al-Quran sudah dibicarakan sebelum-sebelumnya. Nah, hadis itu ada yang namanya hadis, ada juga yang namanya sunnah, ada khobar, ada athar. Itu akan harus kita tahu cara membedakannya nanti materi kita pada kesempatan ini. Apa itu hadis? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa itu hadis? Perkataan Nabi apa? Nabi Nuh, Nabi Lut, Ismail, Ishak, Yakub. Yang perkataan perbuatan, Pak. Perkataan, perbuatan, terus Yang dikeluarkan oleh Nabi. yang dikeluarkan oleh Nabi. Oke. Yang langsung datang dari Nabi, Pak. Nah, segala sesuatu, singkatnya segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik yang datang dari Nabi, baik itu perkataan maupun perbuatan perkataan, perbuatan, atau penafsiran. apanya? Itu perbuatan. Atau tikror. Tikror itu apa? Pengakuan. Misalnya gini nanti, kalau contoh tikror itu ada seseorang yang membuat hal-hal baru di dekat Nabi yang nggak pernah dilakukan Nabi. Nabi tidak melarang dan tidak menyuruhnya, namun Nabi diam. Artinya itu boleh. Nah, kalau misalnya itu haram atau makruh, pasti Nabi katakan itu. Nggak bakalan Nabi itu diam. Gitu. Ya, Pak. Itu kira-kira yang disebut dengan hadis. Sementara sunnah, apa itu sunnah? Bila dikerjakan dapat pahala, bila dikerjakan tidak dosa. Iya. Pak kerabat, Pak. Sikap atau tindakan Sikap atau tindakan? tindakan atau ucapan yang berasal dari Rasulullah. Tadi apa bedanya? Tindakannya, Pak, dengan perbuatan. Kalau dia hadis tadi bukan tindakan. Enggak, Pak, dari ini perkataan, Pak. Kalau dari sunnah itu dari tindakannya, Pak. Baik, boleh kita terima. Namun singkatnya begini. Gimana? Jangan ngomongnya gitu. Ucapin aja apa? Enggak mau. Ini kelas 10 ya. Ini kelas 10 berarti kelas 1 SMA. Nah, jadi nggak kayak SD lagi. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi apa tadi ya? Bapak jadi lupa jadi. Hadis juga sunnah. Nah, hadis dan sunnah itu bedanya bisa kita bedakan nanti. Semuanya bersumber dari Nabi, datangnya dari Nabi. Akan tetapi bedanya apa? Bedanya kalau di hadis tadi itu akan diterima itu sebagai hadis di saat itu keluar dari Nabi atau perbuatan Nabi, perkataan Nabi setelah dia menjadi Rasul. Ya. Setelah Nabi Menjadi Rasul. diangkat menjadi Rasul. Namun yang dikatakan dengan sunnah itu lebih luas lagi pembahasannya, lebih luas lagi
ruang lingkupnya. Bisa jadi itu ketika Nabi kecil, apa kebiasaan Nabi? Segala sesuatu yang biasa dilakukan Nabi, Sebelum dia bahkan sebelum dia, bahkan sebelum dia menjadi Rasul, itulah yang disebut sunnah. Jadi sunnah itu lebih luas lagi. Nah, gitu ya. Ya Pak. Bisa dibedakan dan tidak? Anak-anak semua? Bisa dibedakan? Bisa Pak. Baik, kita lanjut. Yang kedua, pengertian dari khobar. Apa itu khobar? Berita. Berita seperti apa itu, nak? Nak Alex? Seperti kejutan. Kejutan. Baik. Kalau khobar, jangan lupa itu juga merupakan bersumber dari Nabi, datangnya dari Nabi, namun bukan hanya dari Nabi, bisa jadi juga datang dari para sahabat dan tabi'in. Berarti datang dari Nabi dan juga selain Nabi, itu disebut khobar nanti. Nanti kita sebutkan contohnya biar kita lebih paham lagi ya. Nah, itu kalau khobar itu juga merupakan datangnya dari Nabi. Makanya ada nanti di pembagian hadis, kalau kita bahas di mustalah hadis, ada nanti di situ ada hadis marfu, mauquf, maqruf. Nah, itu nanti hadis-hadis yang tiga macam ini. Hadis-hadis yang tiga macam ini adalah hadis yang berasal dari khobar. Nah, dia itu dikategorikan di hadis khobar dia. Ya. Nah, selanjutnya asar. Nah, ini khusus. Asar itu apa? Khusus yang diambil perkataan, yang ditukil perkataan dari sahabat dan tabi'in. Jadi singkatnya, kalau asar itu perkataan maupun perbuatan yang diambil atau ditukil dari para sahabat dan tabi'in. Apa itu tabi'in, Cynthia? Apa itu tabi'in, Daphne? Tabi'in itu apa? Ya. Apa itu? Gak tahu atau pura-pura ingat? Menumpang mas. Tahu. Rifayanti apa itu tabi'in? Itu Pak. Ada yang tahu? Padahal di lokal kemarin ada yang tahu. Alexander Pak. Coba Alexander. Orang yang bertemu dengan sahabat, beriman di depan sahabat. Betul. Sampai situ udah betul sekali. Nah, itulah yang disebut dengan tabi'in. Jadi perkataan mereka nanti akan disebut dengan asar. Ya. Nah, kita lanjut ke contoh hadis. Kalau di hadis tadi ada 3 unsur, ada 4 unsur. Yang pertama perkataan, perbuatan, ikror sama hal ihwal. Ihwal itu keadaan Nabi ya. Keadaan kesederhanaan Nabi itu merupakan juga disebut dengan hadis. Keadaan Nabi. Nah, apa contohnya, Pak? Kalau contoh untuk perkataan Nabi, misalnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu haruslah dengan niat. Itu Nabi yang bilang. Perkataan Nabi. Coba disimak dulu di bagian. Nanti Bapak kamu nggak dapat, Bapak berdirikan kamu. Gimana? Ya silakan. Nah, selanjutnya tadi udah perkataan, sekarang perbuatan Nabi. Ada perbuatan Nabi yang dijadikan menjadi hadis. Seperti apa? Misalnya Rasulullah SAW bangun, dia kan kalau dia itu bangun dilihat